Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Mumtazah, NIM 204234143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester Manajemen Lembaga Keuangan Mikro kelas B. Langsung saja, pada pertanyaan yang nanti akan disampaikan itu mengacu pada studi kasus di sini ya. Jadi langsung saja pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama di sini sudah ditulis, lalu jawabannya dari saya, yakni masalah-masalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran untuk kegiatan ekonomi produktif. Lembaga keuangan mikro dapat pula membuat pola kelompok atau untuk penyaluran dana tanpa anggaran, di mana dalam satu kelompok terdiri dari beberapa individu yang saling bertanggung jawab terhadap pelunasan pinjaman seluruh anggota kelompok. Hal ini menyebabkan apabila salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan menghambat penyaluran pinjaman anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Jadi dalam penyaluran dana LKMS nanti, jika dalam kelompok ini dalam meminjam uang itu terdapat hambatan, nah itu nanti akan menghambat penyaluran pinjaman kepada anggota yang lainnya. Jadi harus saling bekerja sama dalam peminjaman kelompok ini. Selanjutnya, dalam lembaga keuangan mikro syariah, terutama BMT, tilik permasalahan yang berat sedang dihadapi yang terletak pada regulasi kelembagaan POJK nomor 113 tahun 2016 menjadikan sebuah dasar untuk berdirinya BMT. Namun masih ada tekanan dengan UU LKM dan perkorporasian. Jadi masih terdapat permasalahan dalam regulasi pada BMT ini ya. Nah, gimana sih solusi dan rasionalisasinya pada dua kasus tersebut? Ya, ini melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus agar meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat pada pentingnya lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. Dalam jangka menengah panjang, sebuah harmonisasi regulasi LKM melalui koordinasi antara pihak berwenang dalam merumuskan sebuah peraturan sejenis ketentuan teknis. Nah, dalam perkembangan industri perbankan syariah dapat ditelusuri dalam dukungan regulasi yang diperolehnya. Sebaliknya, lambatnya perkembangan perbankan syariah mampu berasosiasi dengan adanya minim regulasi yang sangat mendukung. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua, sudah ditulis di sini. Nah, semakin miskin semakin diprioritaskan. Nah, di sini saya ada dua pendapat ya. Nih, yang pertama setuju dan kurang setuju. Nah, kenapa sih saya setuju pada semakin miskin semakin diprioritaskan? Nah, semisal kayak gini, karena dengan hal ini masyarakat yang miskin memiliki peluang untuk mengembangkan perekonomiannya. Misalkan Bapak A diberikan pinjaman uang sejumlah 1 juta per bulan oleh pihak LKMS dan Bapak A menggunakan uang tersebut untuk berbisnis atau berjualan baju misalnya. Dan dalam pengoperasian serta tata kelola keuangan yang bagus oleh Bapak A, maka bisnis tersebut dapat berkembang dan maju. Lalu Bapak A dapat balik modal serta mendapat keuntungan yang lebih. Bapak A dapat mengembalikan uang tersebut kepada LKMS. Jadi jika orangnya itu baik dalam pengelolaan uangnya, nah saat meminjam uang pada LKMS ini, Bapak A ini menggunakan uangnya ini untuk berbisnis. Nah, karena tata kelolanya bagus dalam bertransaksinya dan akhirnya bisnisnya ini berkembang dan maju, akhirnya balik modal dan mendapat kelebihan lebih dari uang tersebut. Nah, nanti beliau dapat mengembalikan uangnya pada LKMS. Nah, kurang setujunya itu kenapa sih saya pada semakin miskin semakin diprioritaskan? Nah, jika kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai LKMS dan bisa terjadi kasus seperti halnya pada soal di mana masyarakat yang kurang paham akan LKMS membuat mereka kurang memahami pemanfaatan dana yang diberikan LKMS nantinya. Jadi semakin miskin semakin diprioritaskan. Nah, jadi beberapa mungkin terdapat orang yang sudah renta ya, sudah sepuh. Nah, beliau-beliau ini mungkin kurang dalam teknologi, jadi kurang mengetahui tentang tentang informasi yang ada pada LKMS. Jadi pada seperti kasus yang tadi di awal disebutkan, terdapat pesaing atau rentenir yang mengatakan LKMS ini terdapat riba, terus menyangkut pautkan agama, yaitu karena adanya riba. Nah, itu karena orang kurangnya informasi, kurangnya gagal dalam kurangnya berteknologi, nanti akan terhasut oleh para rentenir ini dan akhirnya mereka dalam mengembalikan uangnya itu tersendat atau bisa juga ditahan oleh rentenir tersebut. Nah, ini yang permasalahan yang C.
bagaimana menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat. Nah, itu kalau menurut saya yang pertama menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait LKMS. Nah, ini penting banget biar orang-orang tuh tahu LKMS itu seperti apa, penggunaan dananya itu bisa digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Lalu adanya pembinaan kepada masyarakat agar rasa ketidakpercayaan akan mampu hilang. Nah, yang tadi tidak percaya karena dihasut oleh para rentenir tentang adanya riba dan lain sebagainya. Lalu melakukan kerjasama dengan LKMS yang lainnya untuk mengetahui kelebihan kekurangannya itu seperti apa sih pada LKMS kita ini. Lalu yang terakhir menentukan lokasi yang strategis. Nah, ini juga penting untuk keberlangsungan LKMS selanjutnya. Lokasinya itu strategis atau enggak ya untuk penempatan LKMS ini, seperti itu. Lalu masuk ke pertanyaan yang kedua, di sini sudah tertulis bagaimana respons saudara terhadap kejadian tersebut, apa kekurangan dalam aktivitas LKMS dan seterusnya. Nah, dalam hal ini saya sangat menyayangkan ya hal tersebut bisa terjadi karena adanya pesaing tersebut bisa menimbulkan kerugian berkepanjangan jika tidak diusut dengan tuntas siapa pelakunya setelah dicari solusi mengenai hal tersebut. Jadi harus dicari siapa sih rentenir yang ngasih tahu tentang adanya riba dalam LKMS dan lain sebagainya, itu harus diusut tuntas karena jika tidak akan berdampak kerugian berkepanjangan nantinya. Lalu kekurangan dalam aktivitas LKMS sehingga kejadian seperti bisa terjadi itu karena mungkin kalau menurut saya itu kurangnya diberlakukan optimalisasi keamanan oleh pihak LKMS ya. Seharusnya tuh pihak LKMS tuh mengurusi dari awal jika adanya hal-hal tersebut. Nah, itu dengan menggunakan manajemen risiko. Nah, itu tuh jadi kita bisa mengetahui risiko kedepannya itu bisa terjadi apa ya. Nah, bisa juga untuk karena terjadinya hal tersebut dapat pengalaman ya LKMS ini untuk kedepannya itu bagaimana itu insya Allah sudah tahu untuk solusinya itu seperti apa. Lalu untuk pertanyaan terakhir, kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan atau menangani dalam hal tersebut dalam konsep sosial, budaya, ekonomi. Nah, kalau menurut saya itu konsep sosialnya tuh ya memanfaatkan teknologi digital untuk mengiklankan. Jadi bisa diiklankan lewat TV. Misal tadi ya, kalau orang tua kan rentang ya dalam teknologi mungkin HP. Nah, kalau TV kan mungkin insya Allah punya ya di rumah, tapi tidak semuanya, tapi mungkin insya Allah punya. Nah, itu LKMS ini bisa membuat iklannya pada TV, LKMS ini produknya seperti apa, dan lain sebagainya, memberikan pelayanan terbaik tentu. Lalu konsep budaya, tunjukkan keunikan produk dapat membedakan LKMS dari para pesaing. Jadi, kita harus ngasih tahu produk kita tuh seperti apa, beda dari yang lain, mungkin dari hal pakaian ya, pakaian menurut LKMS itu seperti apa. Nah, kita bandingkan dengan para rentenir itu yang tidak jelas asal usulnya, mereka tuh mendapat informasi dari mana kan kita belum tahu. Kita harus ngasih tahu dengan keunikan tersendiri pada LKMS ini. Lalu konsep ekonominya, pesaing bukan untuk dijadikan musuh, tetapi pesaing harus dijadikan sebagai pemicu untuk selalu menciptakan kreasi. Jadi jangan selalu dijadikan musuh ya rentenir kayak gitu atau enggak pesaing-pesaing itu. Jadi bisa kita gunakan untuk kekurangan kelebihannya mereka tuh apa sih. Nah, kita pelajari lalu kita kita kembangkan LKMS kita ini menjadi lebih baik dan kita kita basmi sih, kita kasih solusi rentenir ini tidak baik, itu gimana caranya. Nah, kita harus berpikir inovatif tentang hal tersebut. Lalu perhatikan lokasi bisnis Anda seperti yang tadi, kita harus mencari lokasi yang strategis ya untuk penempatan LKMS ini. Lalu sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.